Perkenalkan, saya Dian Astri Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3, Satu Atap, Selepan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru saya, yaitu Ibu Ika Susanti. Beliau merupakan guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3, Satu Atap, Selepan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Nah hari ini gini Bu, kita hari ini akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan supervisi itu sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, mengembangkan diri, dan lebih memahami tentang kelemahan dan kekurangan pada proses pembelajaran kita nanti gitu ya kan Bu. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri nih Bu, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita nanti ya kan Bu. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ini kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira nanti materi apa yang akan Ibu sampaikan, yang akan Ibu bawakan? Oke, baik ya Bu Dian. Materi yang akan saya bawakan itu nanti yaitu sistem pernapasan pada manusia. Itu materinya terdapat pada semester 2 di kelas 8, di mana sistem pernapasan ini nanti akan mempelajari bahwa setiap makhluk hidup itu menghirup udara, yaitu oksigen, dan mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida dan juga uap air. Oksigen inilah nanti yang akan kita terangkat kepada anak-anak, yaitu untuk proses selanjutnya berupa proses respirasi, yang nanti hasil akhir dari proses respirasi ini adalah energi yang akan digunakan oleh tubuh untuk menjalankan aktivitasnya masing-masing. Oke Bu, berarti nanti materinya yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia gitu ya kan Bu. Jadi menurut Ibu, apa tujuan yang akan Ibu capai nih? Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran saya di pertemuan sistem pernapasan ini ada 3 ya Bu Dian. Yang pertama adalah saya ingin mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Setelah itu, anak-anak mampu mengetahui fungsi dari masing-masing organ pada sistem pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir itu untuk keterampilan, nanti saya akan meminta anak-anak membuat ya teka-teki silang dari sistem pernapasan pada manusia. Oke Bu, baik Bu. Berarti ada 3 tujuan yang akan Ibu capai, yaitu mendeskripsikan organ-organ, baik itu menjelaskan fungsi-fungsi organ tersebut, dan Ibu akan anak-anak tersebut nanti mengerjakan teka-teki silang gitu ya kan Bu, menyusun. Baik Bu, jadi bagaimana dengan aspek atau area pengembangan yang akan Ibu capai, itu apa aja gitu? Jadi aspek yang ingin saya kembangkan ada 2 ya Bu. Yang pertama itu adalah dari segi aspek pengetahuan, di mana anak-anak mampu mendeskripsikan organ-organ dan juga menjelaskan fungsi organ-organ tersebut pada sistem pernapasan. Lalu yang kedua, untuk aspek keterampilannya, itu saya ingin mengajak anak-anak membuat puzzle atau teka-teki silang dari materi kita, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Oke Bu, baik Bu. Jadi area atau aspek pengembangan itu Ibu ngambil tentang aspek pengembangan pengetahuan dan keterampilan gitu ya kan Bu. Nah, saya ingin dengar nih Bu, bagaimana rancangan yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti. Mungkin dari strategi pembelajarannya, media pembelajarannya, dan model pembelajarannya atau metodenya gitu Bu. Oke, rancangan yang akan saya terapkan itu ya Bu, nanti saya akan menggunakan pembelajaran secara berdiferensiasi, yaitu dengan metode inquiry untuk IPA nanti, di mana saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran mengenai sistem pernapasan pada manusia, yang fungsinya itu nanti sebagai pertanyaan pemantik kepada anak-anak. Nah, saya juga akan membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil
yang sesuai dengan minat belajar siswa, di mana nanti dalam kelompok para peserta didik akan mendeskripsikan organ-organ dan menjelaskan fungsi organ-organ sistem pernapasan manusia. Lalu, saya akan mendorong kepada siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kami nanti, sehingga siswa dapat menyusun puzzle dari sistem pernapasan manusia bersama teman-teman di dalam kelompok kecil itu tadi. Berarti nanti Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi dengan metode inquiry gitu ya kan Bu. Nah kalau begitu Bu, bagaimana dengan media pembelajarannya? Apa yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Baik, saya menggunakan LKPD sebagai media pembelajaran saya. Lalu saya juga menggunakan Chromebook, lalu papan tulis, spidol, dan juga kita menggunakan web langsung untuk membuat puzzle-nya nanti. Oke. Jadi nanti Ibu akan menggunakan media-media tersebut gitu ya kan Bu. Nah ini kan kita sudah melakukan percakapan praobservasi nih ya kan Bu. Jadi nanti kita sepakati nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam keberapa gitu Bu. Oke, jadi kita masuk nanti di hari Senin Bu. Kebetulan saya masuk di kelas 8, jadi ada jam di les pertama dan yang di les kedua, nanti di situ aja kita masuk. Oke Bu. Berarti nanti di hari Senin pada jam atau les ke pertama dan kedua ya kan Bu. Nanti saya akan datang nih di kelas Ibu gitu kan. Saya akan melakukan supervisi kelas. Dan sebagai informasi nih Bu, bahwa kegiatan kita nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Dan gitu saya mohon izin dulu nih Bu, nanti saya akan buat video ataupun mengambil foto-fotonya ya Bu. Oke, baik Bu Dia. Nah nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nanti dalam percakapan pasca observasi tersebut, saya didampingi oleh pengajar praktik saya Bu. Sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, jadi saya mendapat gambaran ya Bu, bagaimana saya nanti ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, saya akan menggunakan media apa, dan kemudian saya akan melakukan persiapannya itu dari sekarang. Semoga insya Allah nanti hasil yang saya peroleh itu maksimal untuk anak-anak. Oke, terima kasih Bu atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Dan observasi kita nanti semoga dapat berjalan dengan baik ya Bu. Oke, saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dia. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bu. Sehat? Oke, pagi hari ini kita akan masuk pembelajaran kita yang baru, yaitu mengenai apa Feby? Sistem pernapasan. Oke, sistem pernapasan pada manusia. Nah, masih ingat pembelajaran yang lalu kita belajar tentang apa, Putri? Tekanan pada zat apa? Air. Oke, ada yang bisa bantu Putri? Zat cair, setelah itu? Oke, zat padat. Semua yang kita pelajari, kita masuk ke sistem pernapasan. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang di sini lupa untuk bernapas? Enggak, tapi tetap bernapas. Kalau hidup bernapas nggak? Napas. Ada yang suruh nggak sih supaya bernapas terus? Ada yang suruh nggak? Nggak ada yang nyuruh kan? Artinya otak kita itu tanpa disuruh merupakan gerakan refleks untuk tetap kalian bernapas. Jadi walaupun lari-lari, bernapas nggak? Napas. Pernah lupa nggak bernapas? Enggak. Itu istimewanya karena sistem pernapasan itu merupakan gerak refleks ya. Jadi tanpa diperintahkan
kemudian nanti kita akan pakai puzzle. Itu nanti kalian akan urutkan apa-apa saja urutan dari sistem pernapasan kali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Astri Rahayu, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 1 Atap Selepan, Kabupaten Langkat. Hari ini saya akan melakukan percakapan atau coaching pasca observasi, di mana saya tidak sendiri, saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Cici Wulandari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu. Dan ditemani oleh rekan guru saya yaitu Ibu Ika Susanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Ika, terima kasih Bu Cici. Sekarang hari ini kita akan melakukan percakapan observasi pasca observasi nih ya Bu. Kita mulai saja percakapan kita hari ini ya kan Bu. Dari kemarin kita sudah melakukan observasi di dalam kelas ini ya kan Bu. Dari observasi itu kita melakukan percakapan pasca observasi. Yang di sini saya akan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu ini terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan, dan itu lalu tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, langsung saja nih Bu, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kelas yang sudah Ibu lakukan? Baik, tentang yang sudah saya jalani ya Bu minggu lalu, itu perasaan saya sangat merasa senang karena pembelajaran yang saya lakukan berjalan lancar sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan. Oke, alhamdulillah, berarti Ibu merasa senang ya kan Bu. Kalau begitu, bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah atau tindakan tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Oke, baik, untuk area pengembangan yang saya lakukan itu saya melakukan pengembangan untuk keterampilan pengetahuan, untuk aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di mana untuk aspek pengetahuannya saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang saya buat di perangkat pembelajaran, yaitu siswa-siswa saya itu mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan dan juga fungsi-fungsi dari organ-organ pernapasan tersebut. Nah, kalau untuk aspek pengembangan keterampilan, saya menyediakan puzzle di mana siswa-siswa tersebut menyusun puzzle dan juga siswa-siswa tersebut menghasilkan produk berupa teka-teki silang yang mereka buat sendiri itu dari web Puzzle Maker. Baik Bu, jadi area pengembangan itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana dengan area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau sudah sesuai dengan rencana yang Ibu buat di dalam kelas? Menurut saya pribadi, sesuai dengan perangkat ajar yang saya sediakan, sudah sesuai dengan rencana yang saya buat. Namun pastinya masih ada beberapa kekurangan yang mungkin Ibu juga bisa ketahui di dalam kelas ketika berlangsung. Oke Bu, baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya kan Bu, dan sudah sesuai gitu ya kan Bu. Iya. Namun masih ada kekurangan. Oke Bu, menurut Ibu nih, apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas Ibu? Oke, jadi kendala yang langsung saya hadapi itu adalah ada 1 atau 2 orang murid yang mana ketika dalam pembelajaran mereka itu masih kurang aktif, masih kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Baik Bu, berarti
ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu ya kan Bu, masih kurang termotivasi dengan pembelajaran yang Ibu lakukan gitu Bu. Jadi menurut Ibu gitu ya kan Bu, mengapa itu bisa terjadi gitu? Kalau menurut saya mungkin masih kurang motivasi yang saya berikan untuk siswa itu sendiri, dan juga yang motivasi pribadi dari si siswa untuk mengikuti proses pembelajaran IPA yang saya lakukan di dalam kelas. Oke Bu, untuk kalau gitu untuk pertanyaan terakhir nih Bu, karena sampai di terakhir ya kan Bu, apa sih rencana Ibu selanjutnya, harapan atau refleksi Ibu untuk pembelajaran ke depan nanti gitu? Mungkin saya akan mencoba melakukan pembaharuan, memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajaran saya, sehingga bisa merangsang motivasi mereka untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Lalu saya mungkin akan memberikan pendekatan kepada siswa, ada permasalahan atau ada hal-hal apa yang mungkin dia kurang berkenan ketika proses pembelajaran berlangsung. Oke Bu, berarti refleksi dari pembelajaran Ibu itu melakukan pendekatan, memberi pendampingan, motivasi kepada anak tersebut gitu ya kan Bu, dan mengembangkan inovasi pembelajaran ya kan Bu. Berarti nanti semoga nanti kedepannya pembelajaran Ibu di dalam kelas itu berjalan dengan sesuai dengan keinginan yang Ibu inginkan gitu. Pastinya semua guru kan menginginkan pembelajaran itu semua siswa terlibat aktif gitu ya kan Bu. Iya, semoga nanti kedepannya dapat berjalan dengan keinginan kita ya kan Bu. Oke Bu. Kalau gitu saya akhiri percakapan kita pada hari ini ya Bu. Terima kasih atas waktunya dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan percakapan dari praobservasi, observasi sampai pasca observasi ini Bu. Terima kasih Bu Ika. Saya juga terima kasih Bu Dian. Oke, terima kasih. Percakapan pada pasca observasi ini telah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.